Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Retno Megawati bertindak sebagai observer dan Bapak Muhammad Al-Kafid sebagai coach, dan Ibu Nur Asih sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ibu Asih sebagai coach di sini. Baik, Bu Ega. Oke, apa kabar Ibu Asih hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Ega. Iya, sebelumnya Ibu Asih, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengamatan coaching kita hari ini. Jadi di sini kita akan melalui 3 tahapan ya Bu Asih. Yang pertama adalah prasupervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan nanti. Baik Bu Asih, untuk yang pertama ini kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita lakukan di sini. Tentu saja dengan menggunakan alur Tirta, dan semoga nanti akan tampak ya dalam kegiatan coaching kita hari ini. Baik Bu Asih, untuk langkah selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Asih kembangkan dalam kegiatan pagi ini? Ya, baik Bu Ega. Jadi nanti saya ingin mengembangkan ini tentang presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Ega. Oh iya Bu Asih. Lalu hal yang selanjutnya adalah bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari kegiatan coaching hari ini? Mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ega. Oh gitu, jadi kita akan lebih spesifik lagi ke dalam bagian pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Bu Asih. Baik, yang selanjutnya saya ingin tahu indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan melalui pertanyaan yang berbobot pada sesi coaching ini nanti Bu Asih. Ya Bu Ega. Jadi dengan saya mengajukan pertanyaan yang tadi ya, yang berbobot tadi, itu nanti saya berharap dari pertanyaan itu bisa menggugah coach untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach. Kemudian bisa memunculkan hal-hal yang baru yang belum dilakukan coach sebelumnya, dan juga si coach bisa mengungkapkan emosi atau nilai diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Seperti itu Bu Ega. Oke Bu Asih, jadi hal-hal itu ya yang sudah akan kita lakukan pada tahap prasupervisi ini. Sekarang saya berikan waktu untuk jenengan dan Pak Al untuk mempraktekkan coaching pada hari ini. Nanti saya mengamati. Baik, waktunya saya berikan. Baik, terima kasih Bu Ega. Ya, Pak Al, sudah siap? Siap Bu Asih. Ya, oke. Ini ceritanya diawali pada saat sesi istirahat. Pak Al ini meminta bantuan kepada saya untuk bertemu dan curhat. Akhirnya kami bersepakat saat pembelajaran selesai akan bertemu di perpustakaan untuk menindaklanjuti apa yang sudah bicarakan waktu istirahat tadi. Seperti itu nggih. Kita mulai nggih. Selamat siang Pak Al. Selamat siang Bu Asih.
Bagaimana Pak Al? Kita sekarang sudah di perpustakaan ini. Tadi Pak Al mengatakan ada masalah yang mau dibicarakan tentang murid-murid pada saya. Benar Bu Ade, saya mau minta bantuan. Saya mau bercerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi dengan saya. Oh ya, boleh Pak Al. Nah, di sini tempatnya juga tenang dan suasananya juga nyaman ya. Ya, benar Bu. Nah, Pak Al, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang terjadi dan apa yang Pak Al rasakan. Gini Bu Ade, saya itu hampir semua murid saya itu kok cenderung pasif ya saat sesi diskusi kelas. Baik Pak Al, bisa diceritakan Pak Al bagaimana perilaku murid-murid yang pasif tersebut? Begini Bu Ade, jadi saat sesi diskusi berjalan tidak terbangun komunikasi yang baik. Anggota kelompok cenderung pasif, jarang sekali keluar pendapat. Sehingga dalam menyelesaikan tugas kelompok pun tidak terlihat kolaborasi. Oh, jadi begitu situasinya. Baik Pak Al, lalu situasi ideal seperti apa yang Pak Al inginkan? Saya ingin mereka itu mempunyai keterampilan berekspresi saat diskusi kelompok. Oke, baik. Lalu apa saja indikator keterampilan berrelasi yang baik tersebut, Pak Al? Mereka mampu berkomunikasi, berpendapat, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Baik, Pak Al. Oke, biar kita tetap fokus ya. Mari kita jeda sejenak. Tarik nafas bersama-sama. Lalu kita hembuskan. Ya. Bagaimana Pak Al? Sudah merasa lega? Alhamdulillah lebih rileks Bu. Baik Pak Al. Ya, sekarang kita lanjutkan ya. Lalu untuk mencapai indikator yang Pak Al inginkan tadi, apa yang sudah Pak Al lakukan? Begini Bu Ade, sebenarnya saya sudah menerapkan metode diskusi mereka, namun sepertinya belum mampu untuk mencapai indikator tersebut. Baik, apa kendala yang dihadapi? Boleh diceritakan Pak Al? Sepertinya metode diskusi yang saya berikan terkesan membosankan, di mana saya hanya menyuruh anak untuk mendiskusikan sesuatu berdasarkan buku siswa dan menyelesaikan tugas kelompok berdasarkan buku siswa. Oke, baik Pak Al. Lalu apa yang bisa Pak Al perbaiki atau tambahkan supaya diskusi tersebut lebih menarik Pak Al? Ini Bu Ade, biasanya saya hanya memfasilitasi mereka dengan teks untuk mendukung. Nah, nanti saya akan menyediakan berbagai sumber belajar yang lain sehingga mereka bisa memilih sesuai minatnya. Dengan begitu, mereka menjadi tertarik dan antusias bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mendorong mereka untuk berkomunikasi, mengeluarkan pendapat dan ide-ide mereka untuk memecahkan masalah. Baik Pak Al. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Oh iya, kalau biasanya tugas berdasarkan buku siswa, maka nanti saya ganti dengan proyek supaya lebih menarik. Dengan begitu akan mendorong kolaborasi mereka dalam menyelesaikan proyek. Ya, baik Pak Al. Jadi ada tadi menyediakan sumber belajar, kemudian dengan tugas proyek seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang masih mau ditambahkan Pak Al? Saya rasa cukup.
Baik, Pak Al. Jadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah ini? Saya akan memfasilitasi kegiatan diskusi dengan menyediakan berbagai sumber belajar sesuai minat siswa dan juga proyek bersama sebagai tugas kelompok. Baik, Pak Al. Lalu kapan hal tersebut akan dilakukan? 2 hari dari sekarang, Bu. Karena khusus saya akan memulainya dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid akan gaya belajarnya dan menyusun RPP. Baik, Pak Al. Lalu bagaimana Bapak memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan? Adakah yang bisa dibantu? Nah, nanti saya akan meminta bantuan Bu Asih juga untuk menjadi observer di kelas. Saya untuk mengamati dan memberikan umpan balik kepada Boleh, Pak Al. Dengan senang hati nanti saya akan bantu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ke teh dulu, Pak Al. Silakan diminum tehnya. baik Bu Asih. Semangat biar tambah semangat ceritanya. Iya, Pak Al. Nah, Pak Al, sudah sekali ya, Pak Al ya. Kita kembali ke percakapan kita tadi ya. Lalu apa yang bisa Pak Al simpulkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin murid saya mempunyai keterampilan berelasi. Untuk mewujudkannya, saya akan memfasilitasi mereka dengan kegiatan diskusi dengan menyediakan sumber belajar yang bervariasi sesuai minat siswa dan sebagai tugas ada proyek yang harus diselesaikan bersama. Saya nanti akan meminta bantuan Bu Asih untuk menjadi observer di kelas saya untuk memberikan umpan balik. Baik, Pak Al. Selanjutnya, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita hari ini, Pak Al? Ternyata tidak ada kesulitan yang tidak bisa dirasakan ya Bu. Dengan Iya. meminta bantuan dan berbagi, saya menjadi lebih lega karena pada akhirnya saya bisa menentukan tindak lanjut dari permasalahan yang saya. Iya, baik Pak Al. Terima kasih sudah berbagi. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk Pak Al ya. Jangan sungkan untuk meminta bantuan bila menghadapi kesulitan lagi ya Pak Al ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Asih. Iya Pak Al, sama-sama. Iya, itu tadi percakapan coaching saya dengan Pak Al, Bu Ega sudah selesai, alhamdulillah. Cukup menarik sekali ya, Mbak Asih ya. Rasanya sambil minum teh tadi kok yang ditawari hanya Pak Al saja. Oke. Baik Mbak Asih dan Pak Al, terima kasih untuk coachingnya hari ini. Sama-sama. Oke, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan dari kegiatan coaching Bu Asih dan Pak Al hari ini. Oke, praktek coaching yang Bu Asih dan Pak Al lakukan itu sudah sesuai alur TITA. Jadi dikemukakan pertama tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga ada tanggung jawabnya di sini sudah jelas semua dan runtut sesuai alur TITA-nya. Baik di sini Bu Asih juga sebagai coach itu juga sudah bisa membantu Pak Al dalam melalui pertanyaan berbobotnya tersebut sehingga membantu Pak Al itu menemukan lagi hal-hal yang baru. Nah, pada akhir percakapan tadi dibilang ternyata tidak ada hal yang sulit jika kita lakukan bersama-sama dan kita bisa pecahkan permasalahannya dengan cara yang rileks, tidak terlalu menggebu-gebu seperti ini. Di sini juga saya melihat Bu Asih sebagai coach
sudah dapat membawa suasana sharing yang berlangsung dalam kegiatan identifikasi tadi. Bu Asih tampak sudah menerapkan mindfulness ya, supaya Pak Al di sini juga lebih rileks lagi dalam menyampaikan hal yang ada kegundahan di hatinya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang Bu Asih berikan kepada Pak Al itu juga sudah membuat Pak Al lebih mantap lagi dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi beliau sudah mendapatkan pemantapan lagi, apalagi di sini Bu Asih juga tidak memberikan suatu asumsi kepada Pak Al, tetapi Bu Asih bersedia membantu Pak Al nanti ketika Pak Al melakukan rencana tindakannya. Di sini juga Bu Asih sudah fokus pada latihan coaching ini, sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan, yaitu menyalurkan pertanyaan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Asih ya. Nah, di sini saya ingin bertanya kembali kepada Bu Asih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Jadi tadi itu Bu Asih sudah melakukan apa? Iya, tadi kan pengembangan kompetensi yang difokuskan tadi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk mencapai itu tadi, ini saya tadi kan indikatornya itu kan bisa memunculkan hal-hal yang perlu dilakukan sebelumnya, kemudian menggugah coach untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coach, serta si coach itu bisa mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang mendorong coach itu untuk membuat sebuah aksi dari pengembangan diri dan kompetensinya. Nah, ya hal yang sudah saya lakukan tadi, saya mendengarkan aktif, kemudian dari pernyataan-pernyataan coach tadi saya dengarkan aktif, kemudian saya juga dalam membuat pertanyaan, saya tadi menggunakan kata tanya apa, bagaimana, kapan, di mana, sebagai bentuk pertanyaan terbuka. Dan saya juga menghindari pertanyaan yang menggunakan mengapa, untuk menghindari asumsi atau penilaian. Kemudian saya juga mengajukan satu pertanyaan itu dalam satu waktu, tidak beruntun gitu. Jadi ada coach itu jadi tidak bingung seperti itu. Kemudian saya juga memberi waktu atau jeda kepada coach saat coach memproses pertanyaan, jadi tidak tergesa-gesa seperti itu, sehingga coach itu punya waktu untuk memproses pertanyaan saya itu, sehingga bisa menggali jawaban atau potensi yang ingin dikeluarkan dari pertanyaan tersebut. Kemudian dalam bertanya saya juga menggunakan nada suara yang positif, sehingga bisa memberdayakan si coach untuk menjawab, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Asih untuk latihan coachingnya hari ini. Lalu kira-kira Bu Asih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan? Iya, kalau tadi sebenarnya tiga-tiganya sudah ada ya, namun yang difokuskan kalau tadi itu yang pertanyaan berbobot. Lah kalau yang kedua, saya itu sering takut ya kalau terjebak dalam pertanyaan yang yang nantinya itu akan berujung pada pelabelan atau asumsi seperti itu. Jadi saya ingin memusatkan pada mendengarkan aktif, sehingga saya nanti supaya bisa menghindari adanya asumsi atau pelabelan seperti itu, penilaian seperti itu, Bika. Baik Bu Asih, sepertinya observasi yang dilakukan hari ini sudah cukup. Saya banyak belajar juga dari coaching kali ini dari Bu Asih dan Pak Al. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi.
Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.